Kita akan lihat untuk arus dari aki ke inverter untuk beban mesin cuci kira-kira berapa ampere dan kabelnya apakah udah cukup atau enggak untuk ukuran kabel inverter bawaan ya. Ini kabelnya cuma berapa 10 mili mungkin apa 6 ya. Nah 222 watt harusnya 16 ampere saja. 17,5, jadi di bawah 20 ampere. Jadi buat teman-teman yang bebannya mesin cuci ya kabelnya hanya 20 ampere, jadi nggak terlalu butuh yang kabel yang besar. Oke, kita pengamatan arus dari aki dari baterai pack ke inverter untuk beban mesin cuci yang di bawah 250, arusnya cuma 17 sampai 18 ampere saja. Nah, nanti buat pengukuran arus ini berguna buat menentukan besaran kabel katanya ya. Kabel dari aki ke inverter itu harus besar karena dia main di 12 volt. Jadi kalau bebannya DC kayak rice cooker, mesin cuci, jet pump, itu kabel dari aki ke inverternya itu harus agak bisa mengcover arusnya. Ini kayak ini nih sekarang lagi rice cooker 310 ya. 310 dibagi 12 volt ya berarti sama juga lah sekitar 25an ya, 25 sampai 30 ampere. Nah yang ini belum ada PZEM nya jadi nggak bisa ketahuan berapa real arus dari aki ke inverter ini. Nah ini kabelnya gede tapi nggak tahu gedenya karena plastiknya atau gedenya karena beneran kabel tembaganya gede. Jadi harus belanja lagi harus jajan lagi sun meter PZEM buat dipakai dari aki jumper ke inverter ya, biar kita punya sesuatu yang kita plototin. Ini sekarang cuma 40-50 watt sementara digunakan 200, jadi di sel meternya langsung ngedrop di 31 sampai 48%. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5.15 saya lagi ngetes cut off low voltage dari BMS. Jadi tadi posisi di sel meter sekitar 30%, di PZEM masih di 4 atau 3 bar ya. Jadi sekarang lagi dibebani dengan rice cooker. Rice cooker 395 watt. Nah saya mau ngetes apakah dia bakal cut off BMS nya di low voltage nya ya, entah di 12 berapa. Ini sih masih 12,8, mungkin 12,5 atau berapa sih daily green ini akan berhenti. Karena saya belum pernah ngetes sampai di low voltage dari BMS nya. Kalau di over voltage nya biasanya di 14 ya, di sel meter itu saat 14 volt
dia akan berhenti untuk ngecas. Ini masih 12.8 soalnya. Nah, apakah dari 12.8 ke 12.6 atau 12,5 itu masih bisa buat sekedar menanak nasi ya. Jadi kita sedot sekitar 300 watt hours. Total malam ini 694 watt hours pemakaian dari siang, malam, dan sampai pagi. Jadi dengan 200 watt peak pemanfaatan listriknya saat ada matahari, saat malam sampai jam subuh ini sekitar 690, mau 700 watt hour. Nah, dengan indikator yang kita cek ini nanti kita bisa tahu bahwa selama 24 jam di siang hari sampai malam, berarti si baterai pack 100 Ah model ini ya mentok-pentoknya cuma di kisaran mungkin 1 kWh udah bagus ya, 1 sampai 1,5 kWh mungkin, tergantung dari harinya. Kalau harinya lagi panas mungkin bisa di atas 1 kWh selama siang sampai malam sampai pagi lagi. Oke, rice cookernya sudah matang, balik lagi ke 26%. Panel sudah mulai nyala, jam 6 kurang, jadi kayaknya masih bisa disedot. Ternyata total 880 watt hours. Oke, pagi ini kita reset lagi, kita akan tes lagi untuk proses pemanfaatan PLTS lithium LiFePO4 100 ampere, bisa kita sedot sampai berapa kWh untuk proses dari siang, malam sampai pagi ketemu matahari lagi ya. Ini 0,8 dengan kondisi kemarin hujan mendung 67 Ah. Ini panelnya cuma 200 watt peak saja. Oke, kita udah reset. Kita akan ngukur kembali, testing, mantau charge and discharge dari PLTS abal-abal LiFePO4 100 Ah XZT. 61%, 13,3 volt di cell meter. Nah, biar sama 61%, bar atau indikator voltage-nya di PZIM juga sama 6 strip ya. Dari bawah nih SOC 1 2 3 4 5 6. Jadi saya settingannya main di mana nih? Batas atas. Nah, ini ini batas atas ada 14 ya. Ini setting batas atas yang indikator barnya ini full, kemudian pijit lagi batas bawahnya. Nah, batas bawahnya yang baterainya kosong di 12,5. Jadi settingan batas bawah 12,5, kemudian batas atas 14, itu yang buat indikator ini nih SOC-nya sama dengan di cell meter biar kompak gitu ya. Karena nanti di cell meter kalau dia 12,8 itu udah tinggal 10% aja. Sementara di sini masih 2 baris biasanya ya. Kalau di sini 12,8, nah di sini masih 20% gitu. Jadi agak bedanya nanti di low voltage-nya. Di cell meter udah di bawah 10%, di bawah 20, tapi kalau di indikator ini
Ini masih tinggi. Kenapa? Karena settingan batas bawahnya kan di 12,5. Jadi yang kita jadi panduan adalah 12,8. Kita harus stop discharge-nya. Padahal mungkin secara realnya mungkin masih SOC-nya 20%. Jadi ada beda memang sih. Untuk level atasnya ini sama 60-60, tapi kalau di bawah 20-30% cell meter 8 dan di PZIM itu menunjukkan ada perbedaan. Tapi justru kita pegang di voltage-nya aja. Kalau memang udah di 12,8 atau di bawah 13 lah ya, udah mulai nyentuh 12,9, 12,8 ya, kalau nggak lagi siang hari lebih baik sih proses discharge-nya kita stop dulu biar kondisi akinya nih nggak terlalu kosong banget ya, biar ada awetan dikit. Jam 6.15 lewat, hari ini cuma dapat charge sampai 47%, mentok di 13,22. Nah, kita mau gunakan nih 47% buat penerangan outdoor ya. 25 watt lampu tembak, mungkin sekitar 30 watt. Nah, 47 watt termasuk beban inverter ya, 3,5 ampere saja. Oke, kita akan pantau semalaman 12 jam sampai besok pagi menghabiskan berapa watt hour. Ini lagi nyuci yang off grid Kenikanya 250 watt dengan 4 kali 120 Ah. Sementara smart plug nggak saya pasang di lampu outdoor buat full ngecas, full discharge ya, full dikuras. Jam 5.45 alias menjelang jam 6, panel sudah mulai nyala. Kita lihat kondisi. Wah, ini dia 12,78 di cell meter, sudah 7% ya. Nah, padahal kalau kita cek di PZIM berapa barkah dia ya, karena settingan low voltage di PZIM 015 nya kita setting low voltage nya kan di 12,5. Nah, dengan 12,5 ini cell meter udah di bawah 10%. Kalau di PZIM masih ada 2 bar ya, jadi kita lebih akurat si PZIM ini. Nah, karena ini udah siang, kita bisa off kan si lampunya dengan pemakaian 0,5 kWh ya, disedot dari 40%-an, bisa kita manfaatkan sekitar 517 watt hours. Kita akan reset lagi nih untuk pemakaian nanti pagi ya. Kita off kan dulu lampunya. Selesai lampu outdoor. Nah, kita reset nanti untuk pemakaian, kita charging dulu aja deh. Jadi untuk set 0, jadi ini bisa dimanfaatkan dari posisi setengah
ya katakanlah hampir 50%, masih bisa kita sedot setengah kWh. Oke, mudah-mudahan hari ini agak panas ya, karena dari kemarin nih posisinya mendung-mendung terus, sehingga proses chargingnya mentok nggak lebih dari 50% saja. Kita clearkan 11 jam 30 menit ya penggunaan untuk malam harinya. Nah, udah ready. Nol lagi, inverternya kita matikan buat istirahat. Sip. Kita lihat di cell meter apakah naik lagi. Masih di 8%. Belum recovery. Kalau di sini udah nambah 1 bar, 12,8, 3 bar ya, 30%. Nah, di sini belum, masih di 8%. Jadi settingan di PZPM disesuaikan ke cell meter, maksimalnya cuma seperti ini aja ya. Di setting 12,5 di low voltage, batas atasnya di 14, menunjukkan posisi di 12,8 itu masih tersisa 30%. Jadi cut off-nya di 12,5.